Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengulas tentang fungsi komposisi. Bagian dari materi komposisi fungsi dan fungsi inverse matematika kelas 11 ya, pada kurikulum Merdeka. Baik, saya ilustrasikan. Yang pertama, di sini saya punya telur dan punya tepung terigu. Di sini saya akan membuat roti, ya. Saya akan membuat roti. Tentunya ketika kita akan membuat roti, ada prosesnya. Nah, proses pertama, telur dan tepung ini akan saya mixer menggunakan mesin 1 misalkan. Kemudian setelah di mixer, ini akan menjadi sebuah adonan kue. Adonan kue ini akan saya masukkan ke dalam oven untuk dipanggang, ya. Kemudian setelah beberapa menit menggunakan oven, jadilah roti. Telur dan tepung untuk menjadi roti butuh beberapa proses. Di sini saya gambarkan minimal melalui 2 proses. Ada pemikseran dan pemanggangan. Ada 2 mesin yang kita gunakan. Nah, demikian pula kita misalkan telur dan tepungnya ini sebagai X. Kita proses dengan fungsi F, sehingga menghasilkan Fx. Nah, Fx ini kita umpamakan sebagai barang setengah jadi seperti adonan kue tadi. Kita proses lagi dengan fungsi G, sehingga akan menghasilkan Gfx. Nah, ilustrasi inilah yang dinamakan dengan komposisi fungsi. Jadi komposisi fungsi ini merupakan penggabungan dari 2 fungsi atau lebih, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Saya ambil sampel, X-nya saya ambil angka. Di sini saya ambil X-nya 2. Kemudian saya misalkan saja bahwa Fx-nya adalah X plus 2. Sehingga kita akan mendapatkan F2 adalah 4. Dari mana? Dari substitusi 2 ditambah 2. Nah, setelah saya mendapatkan F2, saya gabungkan lagi nih. Fungsi F-nya akan saya gabungkan lagi dengan fungsi G. Semisal saya punya fungsi G, Gx-nya adalah 2x plus 1. Maka berikutnya saya akan mendapatkan G4. 4 ini hasil dari F2 tadi. G4 sama dengan 9. Ini adalah contoh pengerjaan komposisi fungsi ketika tidak menggunakan rumus, ya, ketika kita belum tahu rumus komposisi fungsi itu apa gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari fungsi komposisi. Misal di sini saya punya X yang merupakan anggota himpunan A. Nah, X ini akan dipetakan oleh fungsi F ke himpunan B menghasilkan Fx. Selanjutnya, Fx ini akan dipetakan oleh fungsi G menghasilkan Gfx. Inilah yang diberi nama dengan komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Nah, komposisi fungsi di atas ini ditentukan oleh rumus G bundaran F. Ya, G bundaran F maknanya fungsinya dipetakan oleh F dulu, baru kemudian dipetakan oleh G. Di mana G bundaran F ini rumusnya adalah Gfx. Bagaimana jika kita balik? X yang anggota himpunan A ini dipetakan oleh fungsi G menghasilkan Gx. Nah, Gx ini akan dipetakan oleh fungsi F
menghasilkan fgx, maka komposisi fungsi ini dirumuskan dengan f bundaran g. Rumusnya adalah fgx. Di dalam fungsi komposisi ini tidak berlaku sifat komutatif. Artinya f bundaran g ini tidak sama dengan g bundaran f. Ya, sekali lagi dalam fungsi komposisi tidak bersifat komutatif. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Mari kita lihat bersama contohnya. Saya punya fungsi fx 2x plus 1 dan gx-nya adalah 3 min 4x. Kita akan menentukan f bundaran G dan G bundaran F. Oke, tadi F bundaran G itu dirumuskan dengan fgx. Fgx. Kalian lihat di sini, fungsi fx-nya sama dengan 2x plus 1. Jika yang di dalam kurung ini x, maka di sini juga x. Nah, sekarang yang kita punyai di dalam kurung adalah gx. Maka tiap-tiap x yang di sini, ini kita ganti dengan gx. Fgx ini akan sama dengan 2gx plus 1. 2gx plus 1. Di mana gx-nya kita tahu, gx-nya itu adalah 3 minus 4x. Maka ini akan sama dengan 2 kali 3 min 4x ditambah 1. Sama dengan kita kalikan 2 kali 3, 6. 2 kali min 4x min 8x ditambah 1, sehingga f bundaran G-nya adalah min 8x plus 7. Nah, sekarang bagaimana dengan G bundaran F? G bundaran F atau G fx. Tadi fungsi gx-nya adalah 3 min 4x ya. Saya tulis kembali di sini. Gx-nya adalah 3 min 4x. Maka kalau di sini x, sini x, maka jika kita mencari gfx, tiap-tiap x yang di sini kita ganti dengan fx sama dengan 3 min 4 fx semacam ini. Nah, sama dengan 3 min 4 fx-nya tadi apa? Fx-nya adalah 2x plus 1. Sehingga ini akan sama dengan 3 min, kita kalikan 8x min 4 akan sama dengan min 8x 3 min 4 adalah minus 1. Nah, ternyata didapatkan f bundaran G-nya min 8x plus 7, G bundaran F-nya adalah min 8x min 1. Sehingga sama-sama kita tahu bahwa f bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F, ya. Atau dengan kata lain, komposisi fungsi ini tidak berlaku sifat komutatif. Next, coba kita lihat contoh yang kedua sekarang. Ya, ada fungsi fx sama dengan x min 3 dan gx-nya adalah x kuadrat min 4x plus 3. Yang pertama kita akan menentukan f bundaran G. Apa bedanya contoh 1 dan contoh 2? Kalau contoh 1 saya tadi ambil yang linear semua. Sekarang yang contoh 2, ini saya ambilkan fx-nya linear, gx-nya adalah fungsi kuadrat. Ya, kita belajar sama-sama. Oke, sama kayak tadi f bundaran G rumusnya adalah fgx. Tadi bagaimana? Kalau di sini x, fx, sininya x,
Maka kalau f gx, x tiap-tiap x diganti dengan gx. Kita substitusikan, karena di situ x min 3, maka f gx-nya adalah gx minus 3. Ini akan sama dengan gx-nya sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Kita tuliskan saja min 4x plus 3. Kemudian ini minus 3. Sehingga ini akan sama dengan x kuadrat min 4x. Oke, mudah bukan? Lanjut, bagaimana dengan G bundaran F-nya? Sama GFX. Kita tulis dulu mungkin di sini GX-nya agar lebih mudah. GX-nya tadi apa? GX-nya adalah x kuadrat minus 4x plus 3. Ya. Sementara tadi fx-nya apa? Fx-nya adalah x min 3. Ya. Nah, gfx, kalau ini gx-nya x kuadrat min 4x plus 3, berarti gfx kita gantikan tiap-tiap x dengan fx. Sehingga akan menjadi apa? Fx kuadrat. Ya, ini kan x ya. Diganti dengan fx, karena yang kita cari adalah gfx. Fx kuadrat minus 4 kali fx. Ini kan 4x ya, x-nya diganti fx lagi. Ditambah 3. Semacam ini. Sama dengan fx-nya, kita substitusi dengan x min 3. Kita bikin tanda kurung. X min 3 dikuadratkan, dikurangi 4 kali fx. Fx-nya diganti lagi dengan x min 3 ditambah dengan 3. Nah, di sini ada x min 3 dikuadratkan. Masih ingat rumusnya? Kelas 10 dulu. Nah, pakai rumus ini ya. A minus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Coba kita tuliskan di sini. X min 3 dikuadratkan akan sama dengan A kuadrat, berarti X kuadrat ya. Minus 2 kali A kali B. 2 kali X kali min 3. Berarti akan menjadi min. Oke, min 6X betul. Plus B kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Kita tuliskan di sini sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 9. Ini kita kalikan ya. Min 4X. Berapa? Betul, plus 12 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat min 6 min 4 berapa? Min 10. Betul. 9 tambah 12 tambah 3. Berapa? Plus 24. Ini adalah G bundaran F. Ya. Oke. Gimana? Bisa dipahami ya? Kita ke contoh yang ketiga. Baik, saya ambilkan contoh yang lain lagi. Contoh 3 di sini. Fx-nya adalah dalam bentuk linear. Sementara gx-nya adalah fungsi rasional atau dalam bentuk pecahan. Nah, di sini diminta untuk menentukan f bundaran G. F bundaran Gx. Langkahnya sama seperti tadi. Sama dengan f Gx. Kalau ini fx-nya sama dengan 2x plus 5, maka f Gx sama dengan apa? 2. Oke, 2 Gx plus 5. Ya. Maka akan sama dengan 2 kali gx-nya. Gx-nya disubstitusikan. Gx-nya adalah apa sana? X min 1 per 4 ditambah
5 sama dengan, ya ingat perkalian pecahan yang dikalikan hanya pembilangnya saja ya. Oh maaf, ini X plus 4 ya. X plus 4. Kenapa saya hanya nulis 4-nya saja? Ya, X plus 4. Kita sisipkan di sini ya. 2 kali X apa? 2X minus 2 per X plus 4. Nah, di sini 5-nya kan per 1 ya. 5 per 1, maka 5-nya kita samakan penyebutnya. Kita kali dengan X plus 4 per X plus 4. Nah, karena ini sudah sama ya kita jadikan satu ruas saja. Jadikan 1 per, bawahnya adalah X plus 4. Atasnya masih sama, 2X min 2 ditambah, ini dikalikan, hasilnya adalah 5X plus 20. Sehingga kalau kita jumlahkan semua menjadi 7X plus berapa? 18 per X plus 4. Oke, ternyata fungsi rasional juga mudah ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, ini agak beda dari yang tadi ya. Fx-nya bentuknya irasional atau bentuk akar ya. Kemudian yang diketahui tidak fx dan gx, tetapi fx dan f bundaran g-nya. Ya, f bundaran g-nya. F bundaran g-nya adalah 1 per x min 2 akar x kuadrat min 4x plus 5. Nah, yang ditanyakan adalah gx min 3. Bukan gx ya, tetapi gx min 3. Oke. Gx min 3. Kita tuliskan dulu F bundaran G. F bundaran G. X. Rumusnya tadi apa? Sudah hafal ya? Yaitu F Gx. F Gx. Nah, di sini ada Fx. Fx sama dengan akar x kuadrat plus 1. Maka Fgx-nya sama dengan, oke, Fgx-nya adalah akar Gx kuadrat plus 1. Sama dengan, nah, di sini di soal diketahui bahwa F bundaran G itu sama dengan 1 per, yang ini ya, X min 2 akar dari X kuadrat min 4X plus 5. Nah, seperti ini. Di sini di kiri ada akar, di kanan ada akar, maka ini biar akarnya tidak banyak gitu ya, tidak mengganggu, kita kuadratkan saja, sehingga tinggal Gx kuadrat plus 1 sama dengan, kalau 1 per X min 2 dikuadratkan akan menjadi apa? Akan menjadi, ya, X min 2 dikuadratkan gitu aja ya. 1 kuadrat kan 1. Akar ini dikuadratkan ya, akarnya hilang, jangan lupa diberi tanda kurung. X kuadrat min 4X plus 5. Nah, semacam ini. Coba kita sederhanakan lagi. Gx kuadrat gitu ya, ini mau diberi kurung lagi juga boleh. Plus 1 sama dengan, ini kita kuadratkan saja, per X min 2 kuadrat, X kuadrat, apa tadi? Rumusnya 2 kali A kali B ya. Berarti 4X min 2 kuadrat 4 ya. Oke, kali ini. Kali X kuadrat min 4X plus 5. Nah,
Kita rampingkan lagi, ini 1 kali ini, 1 kali X kuadrat min 4X plus 5, hasilnya masih tetap ya. Kita buat seperti ini, dx kuadrat sama dengan, ini kita kalikan saja, X kuadrat min 4X plus 5 per X kuadrat min 4X plus 4, satunya pindah kemana? Satunya pindah ke sini, pindah ke ruas kanan, jadi min, satunya kita buat ini, X kuadrat min 4X plus 4, penyebutnya juga X kuadrat min 4X plus 4, seperti ini ya. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita jadikan satu, X kuadrat sama dengan X kuadrat min 4X plus 5 ya. Ini kita kalikan, min X kuadrat min kali min ya, plus ya, plus 4X min 4 per X kuadrat min 4X plus 4 ya. Nah, ini rupanya ada bagian-bagian yang sama, bisa kita coret saja, sehingga Gx kuadratnya sama dengan 1 per, kita ingat tadi X kuadrat min 4X plus 4 itu akan sama dengan apa? X min 2 dikuadratkan. Sehingga ini ada sama-sama kuadrat, maka Gx-nya akar. Akar dari 1 per X min 2 kuadrat, ya berarti 1 per X min 2. Nah, ini baru Gx. Sedangkan yang ditanyakan adalah X min 3. Ya, maka X yang ini kita ganti saja dengan X min 3. X min 3 min 2. Sehingga Gx min 3-nya akan sama dengan apa? Sama dengan 1 per X min 5. Ya. Oke, ternyata cukup panjang juga. Next, yang kelima. Nah, yang kelima agak beda. Gimana kalau diketahui namanya ini himpunan pasangan berurutan ya. F-nya tidak bentuk F, kayak tadi, fungsi aljabar, rasional, irasional, dan sebagainya, fungsi kuadrat gitu ya. Tetapi bentuknya pasangan terurut. Nah, kita disuruh tentukan komposisi F bundaran G-nya. F bundaran G-nya. Baik, F bundaran G-nya ya. Ini ada fungsi F, ada fungsi G. Oke, kita mungkin bikin ini dulu ya. Bikin apa namanya ini? Himpunan ya. Kita gambarkan aja karena itu ada berapa? 2 fungsi ya, kita bikin 2 himpunan. Kalau F bundaran G itu fungsinya G dulu atau F dulu? Ya, F bundaran G. G terlebih dahulu ya. Kita buat G-nya ada 0 berpasangan dengan 1, ini fungsi G. Kemudian ada 1,2, kemudian 2, 3. Kemudian dilanjutkan fungsi F. F-nya adalah 1,2, berarti setelah 1 berpasangan dengan 2, ini F-nya. 2 berpasangan dengan 4. Kemudian apa? 3 sama 6. Ya. Kemudian di sini ada 4 yang berpasangan dengan 8. Itu. Ini F-nya. Nah, maka F bundaran G-nya bagaimana? F bundaran G-nya akan sama dengan pasangan berurutan berapa lagi? Berarti dari sini 0, 2,
0,2, kemudian berapa lagi? 1,4, satu lagi adalah 1,6, gitu ya. Nah, yang 4,8 bukan merupakan F bundaran G karena dari sininya tidak ada. Oke, kita ke contoh 6 ya. Contoh 6. Baik, kita ke contoh 6. Ada F bundaran G-nya. Penghasilan per bulan seorang karyawan dinyatakan oleh komposisi F bundaran G. Dengan fx-nya, fx-nya itu sama dengan 2.500 ditambah 5.000 X. Dan Gx-nya adalah 2X per 5. Kemudian, X menyatakan banyak unit barang yang laku dijual. Tentukan fungsi yang menunjukkan penghasilan karyawan. Tadi dikatakan bahwa yang menghasilkan karyawan penghasilan per bulan seorang karyawan itu dinyatakan oleh komposisi F bundaran G. Maka kalau di sini pertanyaannya fungsi yang menunjukkan penghasilan karyawan, berarti kita harus mencari F bundaran G-nya. Ya. Kemudian pertanyaan B, banyak barang yang laku ia jual jika penghasilannya adalah 2.800.000. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu F bundaran G. X akan sama dengan rumusnya apa tadi? F Gx. Ya, F Gx. Oke, Fx-nya adalah 2.500 plus 2.500 ya. 2.500.000 plus 5.000 X. Ya, karena itu Fgx berarti 5.000 Gx. Seperti ini. Nah, kita lihat Gx-nya ternyata sama dengan Gx-nya adalah 2X per 5. Berarti 5.000 kita substitusikan Gx-nya adalah 2X per 5. Mungkin ini bisa disederhanakan ya. 1.000 sehingga akan sama dengan 2.500.000 ditambah 1.000 kali 2, 2.000 X. Ini adalah fungsi penghasilan karyawan. Nah, sekarang ada berapa barang yang terjual agar penghasilannya adalah berapa tadi? Penghasilannya adalah 2.800.000 ya. Agar penghasilannya 2.800.000. Sementara fungsi penghasilannya ini, maka 2.500.000 ditambah 2.000 X sama dengan 2.800.000. Nah, seperti ini. Ini kita selesaikan. 2.000 X sama dengan 2.800.000 dikurangi 2.500.000. Ada berapa? Betul sekali, 300.000 ya. Sehingga ini bisa kita coret. Nah, sehingga X-nya adalah 300. Kesimpulannya, banyak barang yang harus dijual biar karyawan tadi mendapatkan keuntungan 2.800.000 adalah 300 biji. Oke, itu adalah contoh aplikasi atau contoh soal penggunaan dari fungsi komposisi. Kira-kira gimana? Mudah dipahami bukan? Nah, ini ada 2 soal latihan. Ya, barangkali bisa digunakan untuk berlatih ya. Yang pertama, jika fx-nya sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 7, gx-nya adalah 3x min 12, maka G bundaran F2 hasilnya berapa?
Yang kedua masih sama, ada fungsi kuadrat fx dan gx-nya adalah fungsi linear. Yang ditanyakan adalah f bundaran g. Baik, itu tadi bahasan tentang fungsi komposisi. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.